Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan hadir dimanapun kita ada. Dan dalam pagi hari ini, kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang haus seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Dan biarlah kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan ketenangan, dan kita boleh mendapatkan segalanya hanya di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu kami selalu merindukan, kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Ada aliran-aliran sungai sukacita yang mengalir berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau Raja kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepada-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus
Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Sekali lagi berkata seperti Musa, senang hatiku, Allah sumber kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan senang hatiku, ku sembah Kau dengan senang hatiku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Sembah Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanku Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya di dalam-Mu ada segala yang kami perlu, dan kami mau menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Kau baik Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, kami sembah, kami sembah Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami muliakan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, Kau layak disembah. Sebab Kau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami puji namamu, Yesus, 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 Yesus,
satu-satunya, dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya padamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, sebab aman di dalam-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya yang melawat seluruh hidup kami, yang mendengar setiap doa kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu hanya kepadamu lah hati kami percaya, dan kami mempercayakan hidup kami, sebab aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat
tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihimu. Amin. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, dan tidak ada yang lain yang seperti-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu. Keajaiban-keajaiban-Mu dan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang ajaib, yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dan biarlah hati kami terus haus akan Engkau, rindu senantiasa diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman. Pagi hari ini kami mau nikmati lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Minta izin dulu. Oke, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari demi hari Tuhan terus sertai hidup kita. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama
belajar lagi kebenaran firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-21 mulai sampai ayatnya yang ke-31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31 dengan judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, hal yang pertama pagi hari ini yang sama-sama mau kita syukuri bahwa setiap kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Sebab firman Tuhan ayat 23 katakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita tahu sama-sama sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, dan kemudian mereka diusir keluar dari Taman Eden, maka seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur yang ke-51 ayat 5, bahwa pengakuan dari pemazmur berkata bahwa dia ini dikandung di dalam dosa dan dilahirkan di dalam kesalahan. Karena kita tahu kebenarannya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sekali lagi, dan kemudian mereka diusir dari Taman Eden, maka setiap yang dikandung dan kemudian dilahirkan, itu sudah dikandung di dalam dosa dan dilahirkan dalam kesalahan. Karena jelas firman Tuhan katakan bahwa semua orang telah berdosa. Jadi selama itu disebut orang, ya berarti begitu lahir, bahkan dalam kandungan dia sudah dikandung di dalam dosa. Dan seperti yang saya pernah katakan, buktinya adalah bahwa bayi-bayi itu membawa tabiat dosa, bahkan sejak kecil kita sudah bisa melihat, yaitu ego. Jadi beda dengan apa yang dikatakan oleh dunia, bahwa manusia lahir itu suci, murni, seperti kertas putih. Kalau itu bicara soal hati nuraninya, ya mungkin hati nuraninya masih boleh murni, karena dia belum terkontaminasi dengan dunia. Tapi kalau tentang benih dosa, bibit dosa, tabiat dosa, status berdosa, itu jelas, itu sejak di dalam kandungan sudah menyandang status sebagai orang yang berdosa, dan tabiat dosa itu dibuktikan. Nah, tetapi ini kebenaran yang pertama yang harus kita mengerti. Karena bukan berarti kalau kita melakukan sesuatu perbuatan dosa baru kita menjadi orang berdosa, bukan. Tapi justru firman Tuhan katakan karena semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kecenderungan hati manusia, dalam Kejadian pasal 5 mencatat, selalu melakukan hal-hal yang berdosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, dan tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan dirinya. Tapi sekali lagi ayat yang ke-24, kita bersyukur dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kebenaran yang harus kita mengerti, dan ini kebenaran dasar kekristenan yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu juga bisa ceritakan kepada orang lain. Yang pertama, bahwa semua manusia itu berdosa, semua.
Dan yang kedua, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan usaha seperti apapun, mau sebaik apapun, sebanyak apapun, nggak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena Allah itu sempurna, standarnya sempurna. Nah, dan kebenaran yang ketiga adalah kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita menerima kasih karunia. Dan berkali-kali sepanjang bulan ini, saya juga pernah sampaikan bahwa kasih karunia itu satu ungkapan bahasa yang tidak dimengerti dan tidak dikenal oleh dunia. Seperti saya pernah katakan di awal bulan, saya khotbah tema kita bulan ini kuat oleh kasih karunia. Ketika saya searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kasih karunia itu nggak muncul, Bapak Ibu. Karena memang dunia tidak mengerti tentang kasih karunia. Karena kasih karunia itu kan sesuatu yang Allah tidak wajib beri, tapi Allah beri. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima buktinya dengan iman, dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Itulah kasih karunia yang menyelamatkan hidup kita oleh karya penebusan Yesus di kayu salib. Bagian kita hanyalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia Allah yang dalam segala kemuliaannya, tapi turun mengunjungi kita manusia yang berdosa. Kalau bahasa saya di ibadah minggu kemarin setelah khotbah Pak Ahyo, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Allah mengunjungi manusia yang berdosa dan memberikan kasih karunia-Nya. Makanya ada satu kegerakan baru, yuk yang kembali kita lakukan bersama-sama sebagai jemaat, yaitu kita juga mengunjungi orang lain untuk memberikan karunia. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang kita kunjungi, mereka juga menjadi kuat hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir kejahatan semakin meningkat, kesulitan, kesukaran semakin banyak, tapi kita mau saling berbagi karunia yang sudah kita terima dengan cuma-cuma, kita mau beri dengan cuma-cuma. Jadi kebenaran yang pertama yang kita syukuri pagi hari ini adalah kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima dengan iman, dengan cuma-cuma, yaitu hanya dengan percaya saja, tanpa hal-hal yang lain, dan kemuliaan Allah yang telah hilang karena dosa itu sudah dikembalikan dalam hidup kita. Karena kalau kita membaca Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, Yesus katakan, aku datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup, mempunyai zoe, hidupnya Allah, kemuliaan Allah, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya, biarlah kasih karunia kemuliaan Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kita itu dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang-orang. Dan gimana caranya? Kunjungin. Supaya mereka mengalami kelimpahan kasih karunia itu melalui hidup kita. Nah, jadi ini kebenaran pertama yang kita mau syukuri pagi hari ini melalui perikop ini, bahwa kita manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, oleh karya penebusan di kayu salib, kita mempunyai kemuliaan yang berlimpah-limpah. Kita mempunyai zoe, hidupnya Allah di dalam hidup kita. Nah, kemudian yang kedua katakan, ayat yang ke-25 mulai, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, seperti yang beberapa waktu yang lalu mungkin saya juga pernah ingatkan bahwa kita bersyukur kita mempunyai Allah yang adalah kasih, tapi juga Dia Allah yang adil.
Nah, dan kita bersyukur melalui pengorbanan Yesuslah kasih dan keadilannya itu dinyatakan. Karena kalau secara terpisah memang kan sulit Bapak Ibu. Bagaimana Allah mengasihi manusia dan gak mau menghukum, tapi di satu sisi sebagai Allah yang adil, orang yang berdosa harus dihukum. Tapi kita bersyukur sekali lagi di dalam Yesus, kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan melalui apa? Pengorbanan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita tentang Jenderal Samila, seorang jenderal yang memberontak kepada Kaisar Tsar di awal abad 20-an di kerajaan Rusia. Bagaimana dia menunjukkan kasih dan keadilannya kepada para pengikutnya. Ketika dia harus berkorban menggantikan posisi ibunya yang seharusnya dihukum karena mencuri. Nah, jadi kita bersyukur bahwa di dalam Yesus, kasih dan keadilan Allah itu kita terima. Karena sekali lagi, sebagai Allah yang adil, tentu jelas hukumnya upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur Allah kita juga Allah yang adalah kasih. Ayat yang ke-27 demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, jadi tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Apalagi kalau berbicara tentang keselamatan. Bahkan biarlah hal ini juga menjadi satu hal yang melekat dalam hidup kita. Bahkan kepada perkara-perkara yang lain, kita juga jangan sombong. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca di dalam kitab Ulangan, Allah pernah memperingatkan bangsa Israel. Kalau nanti kalian sudah masuk tanah Kanaan, kalau kalian sudah mempunyai tanah, ladang, kambing, domba, emas, perak, batu permata yang bertambah-tambah, hati-hatilah, kata firman Tuhan. Jangan kau katakan engkau yang memperoleh itu semua. Tapi berkatalah, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku memperoleh seluruh harta itu. Jadi bukan saja bicara soal keselamatan, kita nggak boleh sombong, nggak bisa bermegah. Karena memang keselamatan itu adalah sepenuhnya karya Allah dalam hidup kita. Dan sesungguhnya sejak kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengaku di mulut, percaya di hati, kita tinggal di dalam kasih karunia. Maka segala sesuatu yang ada pada kita, seperti nanti di Roma ini juga kita akan dapatkan ungkapan Paulus, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya saya percaya setiap orang yang ada di dalam Yesus itu harusnya rendah hati. Nggak ada yang sombong. Dan berkali-kali saya katakan, apa itu rendah hati? Rendah hati itu kita sadar kita ini sudah ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada satupun orang yang dapat merendahkan hidup kita. Kita bukan orang yang bisa merasa direndahkan. Karena kalau kita masih bisa merasa direndahkan, itu artinya kita masih tinggi hati. Jadi mari belajar terus rendah hati, mempraktekkan rendah hati, karena segala sesuatu yang ada pada kita, dimulai dari keselamatan, itu sepenuhnya anugerah, kasih karunia. Begitu juga dengan semua yang ada pada kita, kesehatankah, hartakah, jabatan, semua yang ada pada kita, itu dari Tuhan. Dan berikutnya,
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Jadi Allah itu hanya satu, dan kalau kita kembali melihat pada Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah, waktu Yohanes menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah yang menanggung, yang menghapus dosa seluruh dunia. Allah mengasihi seluruh manusia. Yesus datang mencurahkan darahnya juga untuk menebus dosa seluruh manusia. Tapi sekali lagi, dari sisi manusianya dibutuhkan iman, percaya. Hanya itu. Artinya, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Mau dia bersunat, nggak bersunat, dia mau hidup dalam hukum Taurat atau enggak. Suku, ras, apapun, selama orang tersebut mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menerima anugerah keselamatan. Nah, jadi pagi hari ini, melalui perikop ini, kita mengerti satu kebenaran dasar tentang kekristenan, dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu memahami hal ini, mempercayai hal ini, dan melakukannya sebagai gaya hidup, sehingga kita nggak tertuduh lagi apakah kitanya orang berdosa atau orang benar, tapi satu kebenaran yang memerdekakan kita bahwa kita orang benar dan harus hidup oleh iman. Dan yang keduanya adalah, ayo mulai belajar menceritakan hal ini kepada orang lain. Kan sederhana Bapak Ibu, semua manusia berdosa, upah dosa itu maut, terpisah dari Allah, mati, masuk neraka, sederhana. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya, tapi bersyukur ada Yesus yang adalah Allah, yang mau mengunjungi manusia berdosa. Dan mati di kayu salib, menebus hidup kita. Dan karya itu bisa kita terima dengan iman. Jadi bukan paksaan, kita ceritakan, ya kalau dia paham, dia mau terima, percaya, ya terima anugerah keselamatan. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah diajak debat Bapak Ibu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar memerdekakan hidup kita, menjadi gaya hidup yang kita jalani, yaitu hidup dalam kasih karunia, dalam kerendahan hati, karena memang tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Dan mari beritakan kepada orang lain. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan hal-hal yang lain dari ayat-ayat ini yang mau dibagikan kepada kita. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Halo John. Ya, Mama Alian ada minta doa juga ya di grup doa ya. Oke, jadi udah baca ya. Mama Alin ya. Ya, selain yang ada di WA, Ibu Mirianti. Mama Alin belum, Mak. Ya, Mama Alian di chat ini, di room chat. Kaki kirinya sakit. Jadi kaki saya sakit, Pak. Oh iya ya. Dari sebelah kiri. Jadi minta didoai. Ya, oke. Oke, mari kita. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan di pagi hari ini sukacita karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, karena kami Tuhan boleh menerima kasih karunia-Mu, Tuhan, yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan dan memperoleh keselamatan itu Tuhan.
Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia yang Kau berikan itu juga boleh kami bagikan kepada orang-orang lain Tuhan, supaya mereka boleh juga menerima kasih karunia-Mu juga Tuhan. Kami tahu hanya karena kasih karunia-Mu lah kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau semakin pakai dan pelengkapi dia Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang ada hadir di pagi hari ini, supaya Tuhan semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin Tuhan Engkau pakai untuk melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih, kami juga pagi hari ini berdoa menyerahkan Tuhan Pak Siregar dalam tangan-Mu Tuhan, masih sakit Tuhan, yang rencana hari Rabu akan CT scan Tuhan di bagian perutnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan dan mujizat-Mu terjadi dan memulihkan sakitnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu berlaku dan mujizat-Mu akan terjadi Tuhan. Kami serahkan Pak Siregar dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati Bu Merianti dalam perjalanan juga Tuhan sertai dan lindungi Tuhan. Biar penyertaan dan perlindungan-Mu selalu menyertai keluarga ini Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami serahkan Ibu Alien dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jamah kaki kirinya yang sakit di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Kau memberkati Ama Alien Tuhan, dan Tuhan di masa tuanya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Hengki dan keluarga yang liburan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati dan lindungi perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkat yang limpah Tuhan. Tuhan, Kau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kebenaran Tuhan. Tuhan terima kasih buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan terima kasih buat keamanan dan kesejahteraan yang sudah Kau berikan buat bangsa ini Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini Kau memberkati bangsa dan negara kami semua Pak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa Pak Heri. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu buat kasih karunia-Mu yang kami terima dengan iman. Sehingga kami bukan lagi orang-orang berdosa yang akan menuju kepada maut dan kebinasaan, tetapi kami memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan biarlah kemuliaan-Mu yang ada dalam hidup kami itu terpancar secara nyata melalui cara hidup kami sehari-hari. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui seluruh aspek hidup kami. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka melihat kemuliaan Tuhan.
Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup setiap kami. Sebab itu Bapa, biarlah di sepanjang hari yang baru ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami, sungguh kami menjadi berkat bagi banyak orang. Perbuatan baik kami dilihat dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu, Bapa, sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, Engkau menyertai dengan tangan kuasa-Mu, memimpin menuntun langkah demi langkah hidup kami. Biarlah Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.